Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan keterampilan dari mengajar, yaitu yang keterampilan menyampaikan komponen inti atau menjelaskan materi. Baik, saya akan menjelaskan materi terkait qazaf. Baik anak-anak Ustaz sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang qazaf. Nah, terkait tentang qazaf ada beberapa yang akan kita bahas ya. Yang pertama yang akan kita bahas pada pembahasan qazaf ini adalah yang pertama itu pengertian dari pengertian dari qazaf. Nah, ada yang tahu apa pengertian dari qazaf? Oke, baik, silakan. Oke, benar-benar. Nah, biar bisa luruskan ya. Secara bahasa, qazaf itu artinya melempar batu. Secara istilah, melemparkan tuduhan berzina kepada orang baik bahwasanya dia itu berbuat zina. Jadi qazaf artinya melemparkan tuduhan berzina terhadap orang yang dianggap baik. Artinya kita melempar tuduhan terhadap orang baik. Melemparkan tuduhan apa? Tuduhan berzina. Contohnya saja ya, umpamanya si Andi melakukan tuduhan terhadap si Budi bahwasanya si Budi telah melakukan perbuatan zina. Nah, jadi yang dituduh tadi itu merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan si Budi tadi. Padahal si Budi tidak berbuat apa-apa, padahal si Budi orang baik-baik. Tetapi karena mungkin kekesalan, maka si Andi melakukan tuduhan terhadap si Budi bahwasanya si Budi berbuat zina. Nah, itu yang pertama pengertian dari qazaf tadi ya. Ada yang tahu? Ada yang tidak mengerti atau mungkin tidak paham dari pengertian tadi? Oke, berarti bisa dipahami semuanya ya. Oke, kita lanjut kepada yang kedua, hukum dari perbuatan qazaf. Hukumnya, ada yang tahu hukumnya? Ya benar, haram. Secara syariat Islam, melakukan tuduhan yang tidak sebenarnya dilakukan oleh orang tersebut atau melakukan tuduhan berzina terhadap orang yang baik-baik, maka hukumnya di dalam Islam, secara syariat Islam haram hukumnya. Dan Allah juga mengatakan di dalam Quran surah An-Nur ayat 23, yang di sana Allah mengatakan bahwasannya Allah mengatakan bahwasannya orang yang melakukan tuduhan terhadap wanita yang baik berbuat zina, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan memberi dia azab yang sangat besar. Artinya Allah sangat mengharamkan, Allah sangat melaknat orang yang berbuat tuduhan berzina terhadap orang yang baik. Nah, itu terkait hukum dari perbuatan qazaf tersebut. Yang ketiga, pembahasan kita itu adalah had qazaf. Apa itu had qazaf? Had apa artinya? Ada yang tahu arti had? Ya, benar yang disampaikan oleh Budi tadi. Had qazaf. Had artinya hukuman. Jadi hukuman terhadap orang yang berbuat tuduhan berzina tadi. Di dalam Islam disebutkan bahwasanya orang yang melakukan tuduhan berbuat zina tersebut ada dua bentuk. Yang pertama itu adalah 80 kali derah, dan yang kedua 40 kali derah. Nah, ada dua. Yang pertama itu 80 kali derah dan yang kedua 40 derah. Nah, yang 80 kali derah itu siapa? Ya, yang 80 kali derah ditetapkan untuk orang yang merdeka. Merdeka ini artinya orang yang bebas, orang yang tanpa ikatan, bukan di bawah tekanan orang lain. Nah,
Bukan berarti budak tidak mendapatkan hukuman juga ya. Bukan berarti dia karena budak maka dia tetap juga mendapat hukuman. Di dalam Islam sama semuanya, tetapi dikurangi untuk dia karena dia budak, maka ditetapkan bahwasannya dia mendapatkan hukuman 40 dirham untuk si budak. Budak tadi mendapatkan hukuman sebanyak 40 kali dirham. Nah, itu terkait hukum had dari qazaf tersebut. Nah, yang keempat itu merupakan syarat ditetapkannya qazaf. Syarat ditetapkannya qazaf. Nah, tidak sembarangan orang saja yang bisa menetapkan kalau ini qazaf, ini bukan qazaf. Nah, artinya ada syarat harus terpenuhi ditetapkan bahwasanya qazaf itu benar dilakukan oleh orang. Nah, yang pertama, had qazaf itu bisa berlaku apabila yang pertama tertuduh muhsan. Nah, tertuduh muhsan. Nah, di dalam qazaf yang muhsan itu berbeda dengan zina. Kalau zina itu muhsan itu artinya orang yang telah melakukan perkawinan, sedangkan muhsan pada qazaf itu merupakan orang baik yang dituduh berbuat zina. Nah, itu bedanya muhsan qazaf dengan muhsan zina. Ditetapkan bahwasanya muhsan qazaf ini orang baik-baik aja dituduh berzina. Sedangkan muhsan pada zina itu merupakan orang yang sudah melakukan perkawinan, melakukan hubungan haram, hubungan yang terlarang. Nah, itu terkait tentang tertuduh zina itu orangnya muhsan. Nah, itu syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua balik dan berakal. Si penuduh ini balik dan berakal. Kalau seandainya dia tidak balik dan berakal, maka tidak bisa ditetapkan bahwasanya dia itu melakukan tuduhan terhadap orang lain. Sedangkan yang ditetapkan itu adalah orang dewasa. Sedangkan yang menuduhnya orang kecil atau belum balik dan berakal. Jadi yang melakukan tuduhan tadi harusnya balik dan berakal, bukan orang yang masih kecil lalu melakukan tuduhan terhadap orang lain. Maka itu tidak bisa dikatakan qazaf. Nah, bisa dipahami terkait tentang syarat yang kedua? Oke. Baik. Syarat yang ketiga itu adalah tuduhan ini dibenarkan secara syarat. Bagaimana cara melakukan kebenarannya secara syarat? Ditetapkan secara syarat. Ya, yang pertama dihadirkanlah 2 orang saksi. 2 orang saksi ini menyaksikan secara langsung bahwasanya orang ini telah melakukan tuduhan berzina terhadap orang ini. Contohnya saja ya. Contohnya kita contohkan si Andi dan si Budi. Nah, si Andi ini merupakan orang yang tertuduh melakukan perbuatan zina. Si Andi ini tertuduh melakukan perbuatan zina. Dan yang kedua si Budi. Si Budi siapa? Budi orang yang melakukan tuduhan, atau disebut juga dengan penuduh ya. Si Budi penuduh dan si Andi adalah tertuduh. Yang tertuduh berbuat zina, padahal si Andi tidak melakukan yang demikian, karena si Andi adalah orang yang baik-baik, dituduh berbuat zina. Ya benar. Nah, setelah adanya tertuduh dan penuduh dan hadirlah 2 orang saksi yang mengatakan bahwasanya si Budi ini benar melakukan tuduhan berzina terhadap si Andi, padahal si Andi tidak berbuat demikian. Nah, dapat disebutkan bahwasanya harus ada 2 orang saksi. Nah, seandainya jika tidak ada 2 orang saksi yang bisa dihadirkan terkait untuk melakukan tuduhan berzina ini, maka hilangkan 2 orang saksinya tadi. Nah, kita hadirkan si Budi. Budi ini akan menyampaikan kepada pengadilan umpamanya ya. Karena ditetapkan di pengadilan, maka disampaikanlah di pengadilan bahwasanya saya mengaku salah, saya telah melakukan
penuduhan terhadap ahli yang berbuat zina. Jadi si penuduh tadi menyampaikan secara langsung kalau dia itu yang bersalah. Maka di dalam Islam dia ditetapkan bahwasanya dia mendapatkan had qazaf, dapatkan hukuman untuk dicambuk 80 kali dera tadi. Dapat dipahami anak-anak Ustaz sekalian? Oke, berarti si Andi orangnya muhson, sedangkan si Budi merupakan orang yang penuduh, maka ditetapkanlah dia mendapatkan had qazaf. Apabila dia merdeka, si Budi ini merdeka, maka dia mendapatkan 80 kali cambuk atau 80 kali dera. Sedangkan jika si Budi ini merupakan budak, maka si Budi mendapatkan 40 kali dera. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah, nah sebelum Ustaz menyampaikan kesimpulannya, Ustaz kasih pertanyaan terkait yang sebelum tadi. Setelah itu baru Ustaz simpulkan. Nah, terkait dari penjelasan Ustaz tadi, coba Nofri sebutkan makna dari qazaf tersebut. Oke, benar. Terima kasih penjelasannya. Berarti Anda sudah paham semuanya. Nah, ada satu pertanyaan lagi terkait tentang qazaf ini. Coba sebutkan bedanya muhsan qazaf dengan muhsan zina. Kepada apa namanya? Safrizah, ya, silakan. Ya, benar sekali. Bedanya muhsan pada qazaf itu orang yang baik-baik dituduh berzina, sedangkan muhsan pada zina apa tadi? Ya, benar. Orang yang sudah melakukan perkawinan, maka itu disebut dengan muhsan. Sedangkan pada zina itu, muhsan pada zina, orang yang sudah melakukan perkawinan itu disebut dengan muhsan. Sedangkan yang ghairu muhsan pada zina itu orang yang belum melakukan perkawinan. Nah, itulah penjelasan kita pada hari ini. Nah, mungkin itu. Terima kasih.